Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang mengalami masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan sampai detik ini. Dan di bulan baik ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang kabarnya mengalami konflik dengan salah satu public figure di Indonesia, Irma Danawangsa. Selamat malam, Irma. Malam, Mas Bayu. Bener ada tuduhan seperti itu? Tuduhan konflik gitu? Iya, merebut pasangan orang lain. Lebih tepatnya sih bukan merebut ya. Jadi kalau merebut pasangan kan memang mereka sudah menjadi pasangan atau pernah memiliki hubungan gitu, hubungan berpacaran atau suami istri. Tapi kan ini mereka sama sekali nggak ada hubungan ke arah situ. Mereka hanya berteman gitu dan hanya sebagai seorang partner kerja gitu kan. Jadi kalau dibilang merebut, apa yang saya rebut? Kecuali kalau mereka memang berpacaran, terus saat-saat mereka berpacaran saya rebut, barulah saya dibilang perebut gitu. Ini tapi kan enggak kondisinya nggak ada hubungan apa-apa mereka. Karena saya tanya pihak laki-lakinya, kamu pernah berpacaran sama dia? Enggak, kita cuma berteman dan sebagai partner kerja. Sama kayak misalnya Mas Bayu ada partner kerja sama saya. Apakah misalkan saya berpacaran dengan yang lain, terus dianggap yang itu merebut dari Mas Bayu kan enggak kan? Iya benar. Tapi hubungannya sekarang antara Irma dengan siapa? Pihak perempuannya gimana? Dia sih masih bersih tegang sama saya. Jadi ya sindir-sindir, gitu? kata-kataan lewat sosmed kayak gitu-gitu. Terus apa harapannya di bulan baik ini sebenarnya? Ya maunya sih semua enak-enak aja, baik-baik aja, nggak usah saling sindir, nggak usah saling menjatuhkan atau memojokkan. Ini kan dia lebih banyak memojokkan seseorang, kan? Memojokkan saya, memojokkan juga teman dekat saya gitu. Teman dekat nih udah jadi pacar gitu maksudnya? Oke, mudah-mudahan sih harapannya bisa digabungkan terutama di bulan baik ini. Mudah-mudahan bahagia terus dengan pasangan barunya. Amin. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang ingin berpisah dengan suaminya karena tekanan batin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuni. Selamat malam Mbak Yuni. Malam Mas Bayu, Mbak Irma. Malam. Informasi yang kami punya katanya Mbak Yuni benar sudah berkeluarga dan ingin berpisah dengan sang suami. Iya Mas, Bisa diceritakan gimana kronologis ceritanya? saya sebenarnya selama ini udah ngebatin Mas. Dan stres sama kelakuan suami saya. Kenapa? Suami saya itu malesnya kebangetan Mas. Saya 2 tahun itu mencari nafkah sendiri. Suami nggak kerja gitu? Saya udah nyuruh dia buat kerja apapun. Saya terima, asal dia kerja Mas. Tapi apa? Dia nggak pernah dengerin omongan saya. Kerjaan dia tuh hanya tidur dan tidur aja di rumah. Jadi selama ini Mbak Yuni yang menjadi tulang punggung keluarga? Iya, saya. Sampai malu nggak malu. Saya sekarang kerja sebagai kasir ya Mas. Mas Bayu tahu sendiri kan kasir itu gajinya berapa. Nggak cukup buat nafkahin anak saya Mas. Sudah berapa anak? Anak saya 1 Mas. Untuk menutupi kekurangan keluarga saya malu nggak malu itu sampai mau nyuciin pakaian tetangga Mas. Oh jadi tukang cuci panggilan gitu ya? Iya Mbak Irma. Kalau boleh tahu emang udah berapa lama usia pernikahannya? Saya udah 15 tahun Mbak. Oh udah lama dong. Dan ini terjadinya 2 tahun terakhir?
Sebelumnya biasa-biasa aja dan normal-normal Iya, aja. biasa aja. Saya juga nggak tahu selama 2 tahun ini sikap suami saya itu berubah. Malesnya itu bener-bener, Mas. Dan dia alasannya, Papa tuh selama ini berusaha, Ma. Berusaha buat nyari. Tapi apa? Nggak ada hasilnya. Sering keluar kota, tapi nggak ada hasilnya, Mas. Saya nggak pernah nerima duit sepeser pun dari suami saya. Menurut Mbak Yuni kenapa suaminya seperti itu? Saya juga nggak tahu. Baik. Harapannya apa dengan datang ke Menembus Mata Batin malam ini? Saya udah muak sama suami saya, Mas. Karena saya udah capek. Hati saya udah capek sama suami saya. Jadi saya pengen pisah sama suami saya, Mas. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang? Udah. Allah, Pak. Kok bukan bantuin ibunya sih, Pak? Beresin kek, apa kek. Ibu tuh kerja, Pak. Capek. Bapak tuh nggak mikir apa? Allahu Akbar. Bapak kan di rumah, Bu. Ya harusnya Bapak tuh mikir, bantuin ibu. Lihat nih kerjaan ibu banyak, Pak. Ya Allah. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Lihat tuh. Pak, piring pada berantakan kayak gini. Bapak tuh nggak beresin rumah ya? Bu, sabar, Bu. Bapak kan lagi ini santai, Bu. Lagi nonton TV. Kan ini tugasnya Ibu. Kerjaan Bapak tuh di otaknya Bapak tuh santai, duduk, makan. Bukannya mikirin kerjaan. Ibu tuh capek, Pak. Malah mikirin makanan lagi. Ya Allah, Bapak. Ampun, ya ibunya nih. Harus gimana sih Ibu, Sabar, Pak? Bu. Bapak kan udah berusaha cari kerjaan, tapi memang belum dapat Bapak ini. Gimana Ibu mau sabar? Bapak dari tadi kerjanya duduk. Tiap hari Ibu lihat Bapak duduk dan aja. Gak pernah mikirin Bapak tuh mau cari kerjaan, Bu, sabar, cari usaha kek, keluar ngapain kek. Sabar, Ibu. Udah sabar tuh, Bapak tuh mikir tuh harus Bapak tuh cari kerjaan Ibu, bantu Ibu nih capek. Kamu tuh jangan ngomong aja. Ibu kok gitu sih? Kasihan kan? Ini semua gara-gara Bapak, tahu nggak? Boleh tampar gitu dong, Ibu. Ya Allah, makanya Bapak tuh cari kerjaan, tahu nggak? Ngerti dong, Ibu tuh capek. Bu, Nyuci sabar, baju Ibu. orang, udah deh Dek. Sabar, Dek. Bu. Dek, ya ampun Dek, maafin Ibu ya Dek. Udah 15 tahun loh Mbak ya. Iya. Udah cukup lama sih usia Betul. pernikahan itu. Anaknya juga pasti udah besar. Udah besar umur anaknya? Umur anak saya 14 tahun, Mbak. Oh udah mau menuju dewasa. Bentar lagi udah mau Mau sweet remaja. 17. Udah remaja malah 14 ya. Saya juga kasihan sama anak saya, Mas Bayu. Nah, terus Karena tanggapan kelakuan anaknya suami gimana? saya tuh jadi kasar sama anak saya, Mas. Anak jadi tempat Iya, Mas. pelampiasan. Saya tuh sempat gampar anak saya, Mas. Mas tahu kan rasanya kalau orang lagi marah? Hah? Saya tahu sih rasa nahan marah. Baik, mudah-mudahan sih malam hari ini harapannya Mbak Yuni, saya nggak tahu ya. Kalau harapannya mau pisah, saya nggak berharap itu terjadi sih. Ya, tapi mudah-mudahan kita bisa dapat solusi terbaik buat masalah yang lagi dihadapi sama Mbak Yuni ya. Kami akan ajak Mbak Yuni untuk mendengar langsung tanggapan dari sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuni, dengan tanggal lahir 18 September 1984 dan mendiami nomor rumah 60. Sosok yang kurang menghargai orang lain dan tidak pernah merasa puas. Rasa tidak puasnya dapat dirasakan dari pendapatan ekonomi yang ia dapat. Saya melihat masa lalu dari sosok Yuni yang sangat berat sekali. Saya melihat ada konflik keluarga dan saya melihat perbedaan pendapat. Entah kenapa saya melihat aura dari Yuni sangat panas sekali. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Hai Kak Irma. Hai, dan Dede. Hai. Silakan, Kak.
Tante Mary masih ingat ya? Iya, oke. Baiklah. Mbak Yuni, Iya. dengan tanggal lahir 18 bulan 9 1984 tahunnya dan nomor rumah 60. Mbak Yuni ini memiliki konflik dengan sang suami. Dia mau pisah dengan suaminya karena setelah 15 tahun pernikahan, 2 tahun belakangan suaminya di rumah aja, males kerja, dan Mbak Yuni menjadi tulang punggung keluarga. Makanya kecewa, kesel karena begitu sampai rumah pulang kerja, tapi Mbak Yuni ini masih harus melaksanakan tugas dan kewajibannya di rumah seperti cuci piring dan lain-lain. Iya. Tapi sayangnya waktu itu lagi emosi cekcok dengan sang suami, anak menjadi tempat pelampiasan karena mungkin waktu itu anaknya protes, mengingatkan mamanya gitu ya, supaya tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tapi justru malah ditampar anaknya. Nah makanya datang ke sini katanya saya mau pisah sama suami saya. Menurut kamu gimana, Ron? Kalau menurut saya ini udah diringkas ya dari tadi ya. Mau pisah atau tidak, saya tidak, saya bukan tipe orang yang menyarankan untuk berpisah atau seperti apa. Saya suka cinta damai, apalagi di bulan yang penuh Yang suci ini ya. bulan penuh kesucian ini. Iya. Alangkah baiknya untuk mikir dan merefleksikan diri sebenarnya ada apa. Jangan ujuk-ujuk pisah dan segala macam. Kita harus dengar dari beberapa banyak versi juga, jangan dari kacamata Mbak Yuni doang, tapi dari kacamata orang lain juga sebenarnya. Aku tahu sih perasaan Mbak Yuni sekarang, keselnya minta ampun. Tapi masa nggak ada satu sedikit pun kebaikan yang kamu ingat dari sang suami. Harusnya menurut saya ya, segila-gilanya laki, kayaknya ada 1 atau 2 sebuah kebaikan yang Iya pastilah. Pagi udah 15 tahun nih. 15 tahun loh ya. Nah, usia pernikahannya. Alasannya cukup kuat untuk sampai bertahan 15 tahun ya. Iya. Iya. Nah, emang selama 15 tahun itu kamu nggak dapet nafkah batin atau nafkah lahir itu? Ada dong harusnya. Maaf ya, Mas Roy. Nggak apa-apa. Selama 15 tahun ini juga saya tetap bantu suami saya kerja. Tapi maaf ya Mbak Yuni, saya tidak bermaksud lancang ya. Nggak apa-apa Mbak Yuni, cerita aja. Hah? Jadi Mas Roy itu jangan ngira saya nggak berpikir jernih atau apa. Pikir dong suami, kebaikannya itu apa? Maaf Mas Roy. Iya. Saya